Halo teman-temanku semua, di video pertama ini admin ingin membahas perjalanan Ultraman 3 dari awal sampai dia menamatkan final bossnya di episode terakhir. Tetapi di video ini kita akan membahas bagian-bagian terpentingnya saja, sehingga teman-teman mengerti apa maksud dari series Ultraman 3 ini. Kita ambil episode-episode yang pentingnya saja dari episode 1 dan nanti beberapa episode di pertengahan hingga akhir. Teman-teman jangan lupa di subscribe juga ya channel Ultra DXT ini, dan di like juga ya. Videonya mungkin akan berdurasi sangat panjang, jadi silakan teman-teman persiapkan cemil-cemilannya, dan mungkin akan terbagi dalam beberapa part karena ini akan menjadi alur cerita yang sangat panjang. Dan sebelumnya admin ingin memperkenalkan diri karena ini video pertama dari channel ini. Support terus ya teman-teman. Dari episode 1 yang berjudul Warisan Cahaya, diawali abad ke-21, perdamaian bumi diguncang oleh kemunculan monster raksasa bernama Golza dan Melba. Sebuah pesan hologram dari seorang wanita kuno bernama Yuzare yang berasal dari sebuah meteorit sintesis telah meramalkan kedatangan para monster ini. Untuk menghadapi ancaman ini, sebuah tim khusus bernama GUTS yang merupakan bagian dari koalisi perdamaian dunia dibentuk. Pesan dari Yuzare ini mengungkapkan adanya dua piramida yang berisi raksasa cahaya yang terletak di pegunungan Divisi. Tim GUTS segera menyelidiki dan berhasil mencapai lokasi piramida. Namun saat mereka tiba, Golza dan Melba muncul dan menyerang piramida tersebut, menghancurkan 2 dari 3 patung raksasa cahaya yang ada. Di saat-saat kritis, seorang anggota GUTS bernama Daigo yang entah mengapa merasa terhubung dengan piramida tersebut terlempar oleh serangan monster. Saat ia terjatuh, sebuah cahaya misterius muncul dan menyelimutinya. Daigo menyalurkan kekuatan cahaya tersebut ke patung raksasa ketiga, yang kemudian hidup kembali dan berubah menjadi Ultraman 3. Setelah bangkit, Ultraman 3 menghadapi Golza dan Melba. Tiga berhasil mengalahkan kedua monster tersebut dan menyelamatkan dunia. Dengan kemenangannya, Tiga menghilang kembali, meninggalkan Daigo yang terkejut dengan kekuatan barunya. Episode ini berakhir dengan misteri bagaimana Daigo terhubung dengan Ultraman 3 dan apa yang menanti mereka di masa depan.
Nah, di episode 1 ini kan mulai kelihatan monster-monsternya ingin menyerang bumi gitu. Pada awal-awal itu kan kita diperlihatkan ada kayak kapsul meteor gitu jatuh dari luar angkasa ke bumi. Itu sebenarnya peninggalan orang-orang zaman dulu lah gitu. Dia ditanam keluar planet, mungkin keluar bumi gitu. Terus jatuh kembali untuk memperingatkan orang-orang di zaman sekarang gitu, di zamannya Daigo ini dan teman-temannya ini kan. Karena kan di zamannya Daigo ini dialah bersama teman-temannya itu yang menjadi pelindung bumi gitu. Diperingatkanlah ke anggota bukan super guards, salah, ke anggota guards gitu. Super guards tuh mah Ultraman Dyna gitu ya. Lanjutan dari Ultraman 3. Ya, nantilah kita bahas juga Dyna. Jadi kita bahas saja dulu Ultraman 3. Nah, jadi kan ini ada nih nenek-nenek berambut putih nih, namanya Yuzare. Kebetulan kapten dari Guts ini punya garis keturunan dari itulah, kayaknya mewarisi gitu. Jadi rohnya ini muncul dan mirip gitu sama dia. Nah gitulah, lanjut aja lah dulu ke episode 2 nya, karena dia masih nyatu gitu dari episode 1 ke episode 2 ini masih ada kesambungan gitu. Jadi kita bahas juga episode 2-nya. Di episode ini, tim Guts sedang menganalisis rekaman pertempuran Daigo sebagai Ultraman. Mereka mencoba mencari nama yang cocok untuk raksasa cahaya yang kini menjadi harapan baru bagi umat manusia. Pada saat yang sama, sebuah monster misterius yang menyerupai naga laut kuno bernama Gakuma muncul di sebuah danau. Gakuma memancarkan gelombang aneh yang membuat pesawat terbang Guts tidak bisa beroperasi. Daigo yang masih mencoba beradaptasi dengan identitas barunya sebagai Ultraman harus bertarung melawan Gakuma. Setelah pertempuran yang intens, Guts berhasil menemukan kelemahan Gakuma, yaitu sensitivitasnya terhadap cahaya terang. Dengan bantuan tim Guts, Ultraman 3 akhirnya berhasil mengalahkan Gakuma. Di akhir episode, Daigo memberikan nama Ultraman 3 pada raksasa cahaya tersebut yang terinspirasi dari 3 wujud yang bisa diambilnya. Nah, di episode 2 inilah baru dikasih nama ya Ultraman-nya. Sebelumnya itu kan masih dipanggil raksasa cahaya gitu, masih raksasa gitu, masih nggak diketahui. Nah di episode 2 ini barulah dikasih nama oleh si Daigo ini yang bilang gimana namanya kalau Ultraman 3 aja. Nah jadi seluruh anggota Guts ini setuju gitu teman-temannya Daigo ini. Kita lanjut ke episode ketiga. Kapten Iruma diwawancarai dan membahas masalah Ultraman 3 sebagai pahlawan umat manusia dalam sebuah acara bincang-bincang. Tiba-tiba pembawa acaranya tampak kerasukan, menuntut manusia untuk menyerah kepada orang-orang Kyriel sebelum meninggalkannya. Setelah berdiskusi tentang orang-orang Kyriel dengan sesama anggota divisi, Iruma pergi ke kantornya. Di mana seseorang Kyriel menyebut dirinya sebagai seorang nabi, menuntut Iruma dan umat manusia untuk menyerah atau distrik K1 akan hancur. Jadi adalah daerah gitu, namanya K1, akan diancam hancur gitu. Saat ia pergi, distrik K1 dihancurkan oleh api neraka yang muncul. Jadi bangunannya tuh, gedung itu kayak dihancurin gitu, kayak ada ledakan dari bawah gitu. Hancur nih. Seperti yang kalian lihat lah gitu.
Sekembalinya Iruma ke kantornya, ia menggunakan bingkai foto putranya untuk mendeteksi sidik jari pria itu. Jadi tadi itu sempat di dalam kantornya Iruma, si pria itu megang foto anak Iruma ini, jadi tinggallah sidik jarinya gitu, yang mengungkapkan bahwa ia bukanlah seorang nabi sejati, melainkan seorang warga biasa yang bernama Mitsuo Itahashi. Ia diam-diam pergi ke rumah pria itu untuk menyelidikinya. Tetapi ternyata ia telah meninggal 3 tahun lalu melalui komputer AI miliknya yang terbengkalai. Kiriel menangkap Iruma, tetapi Daigo menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, dengan titik 33 yang akan meledak, Daigo memerintahkan semua warga untuk mengungsi dari area tersebut. Setelah semua warga dievakuasi dengan selamat, Ultraman 3 tiba untuk menyelamatkan Iruma dari ledakan. Kireloid mengungkapkan wujud aslinya setelah terpapar energi apinya sendiri dan mulai melawan 3. Keduanya tampak seimbang hingga 3 berubah menjadi tipe langit atau kita sebut Sky Type gitu ya. Ultraman 3 yang warna ungu itu ya guys, namanya Sky Type. Meskipun kecepatan Kireloid mengesankan, kecepatan 3 jauh lebih hebat. Dan ia mulai unggul dengan rentetan tendangan hingga Kireloid mulai menggunakan api sucinya untuk mendapatkan keuntungan. Kireloid terus menyerang dan berhasil melemahkan 3, tetapi Guts dan Iruma memanggil dukungan untuk 3. 3 kemudian membekukan Kireloid dengan serangan 3 Freezer. Tiga Freezer ya, menjadi beku gitu Kireloidnya, dan kembali ketiga multi-type dan menghancurkan Kireloid berkeping-keping dengan Zephirion Kosennya. Baiklah, itulah tadi episode 3. Ya mungkin di episode 3 ini masih lumayan seru lah untuk dibahas, soalnya melawan Kireloid gitu. Meskipun agak susah nyebut namanya, yang penting itulah udah dijelaskan tadi. Ya intinya Ultraman 3 di episode 3 ini berhasil memenangkan melawan alien Kile yang mengaku dirinya sebagai nabi karena datang duluan dari Ultraman 3 gitu kan. Dia minta dihormati gitu, haus kehormatan gitu si Kile ini, dan akhirnya modar juga gitu kan. Nah jadi cerita ini belum berakhir sampai sini, nanti kita akan bikin di part keduanya karena kayaknya untuk saat ini aku bisanya sampai episode 3 ini dulu, dan part keduanya ini nanti bakal lanjut tapi mungkin kita skip gitu ke episode yang lebih menarik gitu, karena semuanya itu kan nggak terlalu penting gitu. Kita ambil yang penting-pentingnya aja, yang penting teman-teman mengerti perjalanan 3 ini dari awal sampai akhir gitu kan. Dan juga teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Ultra DXT ini ya, agar channel ini terus memberikan alur-alur cerita tentang Ultraman gitu. Dan kita akan mengawali dari eranya Asia awal, dari Ultraman 3 terus ke Daina, Gaia gitu. Ya insya Allah lah gitu ya kan. Semoga terus konsisten
Semoga terus konsisten ke depannya dan nggak males-malesan gitu. Ya udahlah, sekian dulu, nanti kita lanjut part kedua, bakal diupload secepatnya lah gitu ya dari video part pertama ini. Soalnya lagi semangat gitu guys, nggak tahu kenapa channel ini kan baru gitu, entah kurang memang mungkin hobinya di Ultraman juga gitu, jadi semangat gitu ngasih alur cerita gitu ya. Tentunya nanti bakal lebih diperjelas gitu, dan bakal lebih kuperjelas ketika episode final bossnya si Ultraman 3 ini. Ya udah, sekian dulu, terima kasih ya teman-teman.